Yang paling berat berapa? Yang Limosin berapa beratnya? Itu 600 kilo Limosin. Itu asli dari Bima. Harganya berapa itu? Itu harga di atas 40 juta lebih. Oke. Kalau yang paling murah, yang paling ringan? Paling berapa beratnya? murah 14 juta. 14 juta Kisaran beratnya? 260 kilo lebih. Oke. Ini yang sebagian besar ukuran berapa? Beratnya? Sebagian ukurannya yang paling banyak, paling dominannya itu 300 kilo sampai 400 kilo. Paling banyak. Harganya berapa itu? Itu harga di atas 20 sampai 20 lebih. Assalamualaikum, halo sahabat Tri Agusta Channel. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk ke kandang sapi. Kandang sapi maksudnya tempat penjualan sapi-sapi kurban di kawasan Cibitung. Nah, kebetulan siang ini aku nemanin Pak Bojo karena dia untuk keempat kalinya diminta untuk jadi ketua panitia penyembelihan hewan kurban, dan rupanya sekaligus juga mempersiapkan hewan kurban yang nantinya akan dibeli oleh jemaah di kawasan perumahanku, yaitu di kawasan Taman Kartini, khususnya jemaah Masjid Baitur Rahim. Oke deh, ikuti ya. Kita udah sampai di salah satu tempat penjualan sapi kurban di kawasan Cibitung. Sapinya banyak banget, gemuk-gemuk. Sapi-sapi dari mana ini? Dari Bima, Bu. Bima ya? Iya. Gede-gede banget ya? Iya. Ya, Jenisnya sapi apa aja? sapi lokal. Sapi lokal ya? Iya. Oh, bukan dari luar ya? Bukan. Tapi besar-besar ya? Iya, Bu. Persiapannya berapa sapi ini? Ini 160 ekor lebih. Iya, ini dibawa pakai apa? Dari mana ini? Ini dibawa pakai tronton dari Bima sampai ke sini mencapai 5 hari. 5 hari ya. Hari proses perjalanannya. Ini jenisnya apa aja ini? Ini jenis lokal Bima, sapi Bima. Sapi Bima ya. Dan ada juga yang hitam itu dikawin silang TO dengan sapi lokal Bima, sehingga dia melahirkan sapi peranakan F1, F2, tapi yang ini adalah F1. Oh, nah. Kalau yang ini? Kalau yang ini asli lokal Bima, yang ini Harganya sekitar harganya di atas 20 lebih. 20 lebih. Oh, di Bima sekarang ada sapi Limosin, itu gimana ceritanya tuh? Itu ada program dari pemerintah Dinas Peternakan di Bima melakukan suntik sperma, sehingga lahirlah sapi Limosin. Nah, setelah itu apabila lahirnya Limosin jantan, maka tidak usah lagi kita lakukan suntik. Kita kawin silangkan dengan sapi lokal Bima, sehinggalah lahirlah ada yang namanya peranakan F1 dan F2, dan itu adalah hasil daripada perkawinan silang di Limosin dengan lokal Bima, indukan lokal Bima.
Dengan kualitasnya gedenya sama Dengan sama. kualitasnya gedenya lebih gede lagi peranakan sama lemosin. Oh, justru Karena ya. kenapa? Karena didominasi karena spermanya adalah lemosin. Jadi tulangnya kemudian kulitnya itu semacam seperti lemosin. Iya. Oh. Itu bagusnya kalau sapi lokal Bima, dia dagingnya padat sekali. Kenapa kemudian? Karena dia makannya alami dia. Kalaupun kita kasih makan yang fermentasi, hasil fermentasi atau ampas tahu, dia tidak mau makan karena tidak bisa diadaptasi dia. Iya. Nah, selama di Cibitung ini makanannya dari mana? Ini kita ngarit di setiap sawah, ada di sawah-sawah kita ngarit pakai mesin, dan tempat tidurnya tidak boleh kita kasih basah dia. Rumputnya nggak beli jadi ya? Nggak beli, Nggak kita, beli. kita ngarit sendiri. Terus nanti kalau udah selesai kotorannya nih gimana nih pembersihannya? Ini kotorannya kita bersih, kita buang nanti kita minta dari untuk pembersih di sini untuk buang daripada kotoran. Iya, iya. Oke. Ini berapa kilo beratnya nih, Mas? Ini 400. Oh, ini 400-an. 100 kilo. Lihat-lihat ya, Pak. Ini yang limotion, ya Allah. 600 kilo. Bobotnya harganya sekitar 45 juta. Wow. Gede-gede banget. Ya. Limotion. Tapi ini hilang ya. Ini limotion, bobotnya sekitar 600 kg. Harganya sekitar 45 juta. Wih. Hai ganteng. Mudah-mudahan nanti aku bisa beli sapi limotion. 600-an. 100 kilo. Ini yang hitam ini berarti 700. Itu paling tinggi ya, paling berat ya. Oh, 700-an ya. 700 kilo. Harganya sekitar berapa, Pak? Oh, 67.000 tuh. per kilo. Iya. Bukannya 60. 67, Pak. Oh. Iya. Saya dengar Sekitar katanya 40. 60 ribu katanya per kilo. Enggak. Yang saya buka-buka di itu. Udah naik. Buka-buka di YouTube. Sekitar 47 lah harganya. Harganya ya? Oh, kamu bilang aja. Saya itu kan terpisah ini. Oh, gitu. Sampai kita mau tahu ukuran badan lah. Pernah cukur? Panjang kepala ke yang pangkat itu ya. Ini yang 400 kiloan. Berapa ya? Hah? Ini 1 meter 30, 50, 60, 78, 75. Kamu 75 ya? Berapa tingginya? Oh, sekarang ini sampai. Sudah, satu lantai, satu lantai. Ah, itu nanti kotor. Nah, kira-kira aja. Cukup.
sudah punya. Udah. Oh. Kalau pakai ini kan? Iya, Lebih sedikit harganya. lebih mahal. Iya. Ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, saya itu kalau itu ukurannya dulu lah. Iya. Terus ini. Ada juga nih kayaknya dari perusahaan yang datang. Nomor aja. Saya pilih ini. Oh, ini aja. Oh, Ah, iya. 58. Itu 58. Nah, terus yang 400 tadi berapa? Nomor berapa? Nomor 12. Rumputnya ngambil di sekitar sini, nggak beli. Apa? Oh, ya udah. Mungkin yang 18 aja kali ya. Tapi sama satu yang 400. Sama. 400. Berarti bukan dua-dua berarti ya? 11 gede. Nanti kita langsung bisa booking di sini kan sapinya. Karena nanti takutnya nanti kita nggak booking sudah dibeli orang lagi kan? Iya. Kan ya kita sama kadang orang kadang ada daftar ada yang nggak daftar. Ini yang 350 kilo. Dagingnya lebih padat. Dari mana lihatnya? Nah, makannya itu kan alami. Oh ya. Makanannya alami, dilepas ya dia ya. Pas kelihatan. Dilihatkan. Mas, ini gimana prosesnya dari Bima sampai ke Cibitung ini gimana prosesnya? Prosesnya sedikit susah, Pak. Bahwa kita di sana mulai dari Bima, kita naikkan ke tronton, kita jalan darat selama 5 hari. Kemudian jalan darat, kita tunggu lagi kapal muatan kapal feri di Lombok itu 2-3 hari. Saking susahnya kita sampai di Cibitung. Dan alhamdulillah selama 5 hari itu kita sampai juga di sini dengan selamat. Kenapa susahnya di mana? Susahnya kita tunggu, kalau kita tunggu di pelabuhan kan artinya untuk makanannya perlu kita siapkan lebih banyak. Jadi perlu kita bawa untuk konsumsinya harus banyak, memang stoknya harus banyak. Jadi dibawa dari Bima ya, Dibawa stok dari makanannya Bima, ya? dibawa dari Bima. Tapi memang kalau sapi Bima ini sangat tahan Lapar. perjalanan dia. Oh. Tahan lapar, tahan panas. Karena kenapa? Karena dia di Bima, dia hidup liar. Jadi sudah terbiasa yang namanya tahan matahari. Nah, terus ini jenisnya apa aja dan berapa harganya, Mas? Sebutin. Ada lemosin, ada peranakan F1, F2, kemudian ada juga asli lokal Bima. Kalau di sapi asli dari Bima memang. Berkisar berapa kilo sampai berapa kilo yang paling berat? Berkisar dari 250 kilo sampai ke 610 kilo. Nah, itu hitungannya per kilo atau per ekor? Itu hitungannya gimana tuh? Ada dua variasi, ada hitungan per kilo dan ada juga gojrok. Iya, kalau per kilonya berapa? Per kilonya bisa dihitung 60 sampai 60 lebih. Yang Kita paling berat berapa? Yang di motion berapa beratnya? Itu 600 kilo lemosin. Itu asli dari Bima. Harganya berapa itu? Itu harga di atas 40 juta lebih. Oke, kalau yang paling murah, yang paling, Paling ringan, murah, paling berapa murah beratnya? 14 juta. 14 juta Kisaran beratnya? 260 kilo lebih. Oke, ini yang sebagian besar ukuran berapa?
Beratnya? Sebagian ukurannya yang paling banyak, paling dominannya itu 300 kilo sampai 400 kilo. Paling banyak. Harganya berapa itu? Itu harga di atas 20 sampai 20 lebih. Ini kira-kira bawa berapa nih Pak dari Bima? Bawa berapa nih? Kita bawa 160 ekor lebih. Oke, terus berapa orang yang dilibatkan di sini? Yang untuk jadi pengurus sapi ini hampir 20 lebih orang. 20 orang ya. Nah ini dari kapan sampai kapan ini kembali ke Bima? Kita datang mulai dari 17, 18 dan April. Dan kembali lagi? Kembali lagi nanti bulan di tanggal 20 lah. Oh, setelah 3 Lebaran hari ya? setelah Lebaran Oh, ya? langsung balik. Oke. Nah, ini kira-kira yang paling rame-ramenya kapan biasanya orang suka datang nih? Paling rame untuk tahun ini belum kita tahu, tapi untuk tahun kemarin di tahun 2023 itu paling rame mulai dari 20 sampai H-3. Oh. Itu paling rame. Dibandingkan tahun lalu lebih banyak mana nih bawanya nih? Tahun lalu lebih banyak tahun lalu. Tahun lalu 200 ekor lebih. Sementara hari ini kuotanya tahun ini 2024 hanya 160 ekor lebih Oh, dapat pakai kuota ya? kuota. Siapa yang menentukan kuotanya? Kita kan pakai izin di sana ekspedisi. Artinya kuota yang kita dapat 160 ekor lebih. Gitu. Jadi ada kuota dari ekspedisinya ya? Dan ada juga kandang-kandang yang lain, tapi untuk di kandang di sini kan sudah masuk PT Mutiara Bima Bangkit. Oh, jadi tahun ini lebih menurun lah ya? Ya. Itu cuma karena kuota ya, bukan karena permintaan, Karena bukan ya? dari pemerintah di sana, dinas peternakan di sana itu sudah dibatasi karena ada beberapa faktor yang tidak bisa kita lebih dari kuota. Karena tahun kemarin banyak yang dilelang. Gitu. Oh. Artinya lebih dari kuota hampir 2 kali lipat. Nah, maka di situ pemerintah di Kabupaten Bima membatasi Dibatasi kuota ya? untuk kita muat bawa ke sini. Jadi dibatasi supaya apa maksudnya? Supaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi pelelangan. Kalau sapi ini terjadi pelelangan, maka kita ini akan terjadi kerugian. Berarti pembatasan kuota itu justru menguntungkan ya, Ya. Pak ya? Yang dari Bima bawa sekian banyak ini kira-kira ada berapa perusahaan? Ada berapa PT? Di sana tidak disebut PT atau perusahaan. Di sana pemilik petani semua. Oke, ada berapa? Ada hampir 4 sampai 500 orang lah. Karena di sana paling banyak orang pelihara sapi. Tahun kemarin kuota sapi itu mencapai 15 ekor. Itu mencapai 300 orang sampai 500 orang yang datang. Itu bervariasi pemilik sapi, ada yang 20 ekor, ada yang 5 ekor. Jadi yang naruh itu sekitar 5 sampai 15 ya paling banyak ya. Paling banyak itu Nggak boleh lebih, gantian yang lain ya, juga mau jual gantian ya. lain. Jadi ini tempat nyewa ya. tempat nyawa. Ini Setiap- dari lahan dari pemerintah dulu. Lahan Kita setiap sewa. pemerintah nyewanya sama pemerintah. Alhamdulillah juga pemerintah di Bekasi ini Cibitu memberikan peluang kita untuk membangun bisnis, maksudnya penjualan. Walaupun tempat ini kita kontrak sewa, tapi langsung dari pemerintah. Oke, berapa sewanya? Ini hitungan per meter, hitungan per meter. Palingan nggak nyampe 3 juta. Selama Hitungan per meter. selama ya. Tapi Musim, Mak. biayanya banyak karena mobil muatan rumput ada 3. Ya. Hitungan 200 per hari. Kendaraan ya. Kendaraan nyewa ya. Sopirnya disewa. Sewa semua. Kemudian bangunan kandangnya sewa. Itulah yang makan biaya banyak. Iya. Tapi tertutup lah dengan harganya ya. Oke, makasih Mas Mudah-mudahan Andi. tahun ini laku semua. Amin. Tahun lalu laku semua nggak? Alhamdulillah laku semua. Laku semua. Waduh, Mas. Karena kita dari Bima yang punya kandang di sini, misalnya ada masyarakat yang kumpul uang mau kurban, tapi uangnya tidak cukup, insya Allah kalau mereka beritahu kita, insya Allah kita kasih kurang Oh, dan iya, sisanya kita akan tanggung. Oh gitu. Dari sisa-sisa yang ada di Sisa, sini. siapapun. Oh. Karena tujuannya itu kebaikan. Untuk ibadah. Untuk ibadah. Betul. Kurban.
Iya. Misalnya saat mereka mau kurang 2 juta, mereka tidak cukup uang. Insya Allah kita kan tangguh. Oh, luar biasa. Oke Mas Arif, Ya. sukses ya. Terima kasih. Iya. Iya. Ini Bapak handal di harga ya. Pak Dedi orang dari sana juga. Jadi Margahayu. Margahayu asli. Tetanggaku ini. Nah, ini asli Bima nih. Alhamdulillah sudah lihat langsung sapi yang bakal dibeli oleh pengurus atau panitia kurban tahun ini.